Sahabat pemirsa MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan ngaji kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih berkaitan dengan hukum-hukum seputar pernikahan, yaitu pembahasan kita pada kesempatan kali ini hal-hal yang berkaitan dengan mas kawin. Setelah kita bahas seperti apa definisi mas kawin itu sendiri dan juga beberapa permasalahan-permasalahan tentang mas kawin pada video-video sebelumnya, kita lanjutkan pada permasalahan berikutnya, yaitu pada dawuhnya kitab Fathul Qorib yang menyatakan wa yustahabbu tasmiyatul mahri fi aqdin nikahi walau fi nikahi abdi sayyidi amataku. Hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah untuk tasmiyatul mahri, menyebutkan mahar yang akan diberikan kepada mempelai perempuan atau pihak istri fi aqdin nikah, saat akad nikah. Jadi ketika akad nikah terjadi, proses akad nikah ini terjadi, di situ ijab qabul itu sunnah hukumnya untuk menyebutkan mas kawin. Misalkan pihak wali dari perempuan atau mungkin yang mewakili itu mengatakan angkah tuka wa zawwajtuka mahtubataka fulanah binta fulan bimahri, lah kata-kata bimahri sekian sekian sekian. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, saya nikahkan kamu dengan putri fulan bin fulan, ya putrinya Pak Fulan misalkan, dengan mahar sekian sekian sekian. Nah, penyebutan mahar ini hukumnya adalah sunnah ketika dalam akad nikah. Itu yang nanti apa yang disebutkan, ya jadi nominal atau benda atau jasa apa saja yang disebutkan dalam akad nikah, itu kemudian yang disebut atau diistilahkan dengan al-musamma, hal atau benda yang disebutkan dalam akad nikah. Berarti ketika ada yang seperti itu, ya sudah disebutkan dalam akad nikah, pihak mempelai laki-laki wajib untuk menyerahkan dan memberikan mas kawin kepada pihak perempuan sesuai dengan yang disebutkan dalam akad nikah. Nah, ini penting. Namun kemudian walaupun penyebutan mas kawin, penyebutan sodak dalam akad nikah itu hukumnya adalah sunnah, ya berarti kan seakan-akan seandainya tidak disebutkan boleh-boleh saja, kan begitu? Ya memang iya, seandainya mas kawin itu tidak disebutkan saat akad nikah, jadi si wali itu hanya menyatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya yang namanya Fulanah binti anak saya perempuan ini, ya. Lalu kemudian si laki-laki langsung menjawab saya terima nikahnya putri bapak. Nah, misalkan seperti itu, tanpa ada penyebutan mas kawin, apakah tidak sah akad nikahnya? Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Namun konsekuensinya nanti ke belakangnya berbeda. Ketika mas kawin itu disebutkan dalam akad nikah, maka yang diwajib diberikan adalah yang musamma, yang disebutkan saat akad nikah itu yang wajib. Jika misalkan tidak disebutkan ketika akad nikah, maka pihak laki-laki bukan lagi menyerahkan mas kawin yang telah disepakati sebelumnya, namun yang diserahkan adalah mahar mithli. Kenapa kok mahar mithli? Karena kesepakatan nominal atau jasa apa yang sudah disepakati sebelumnya tidak disebutkan saat akad nikah. Ini konsekuensinya, perbedaannya di situ. Jadi walaupun penyebutan ini hukumnya sunnah, tapi kalau nanti tidak disebutkan itu ada konsekuensi yang berbeda ketika dengan yang disebutkan. Ini yang perlu dipahami. Jadi kalau misalkan tidak disebutkan sah hukumnya, tapi yang wajib diserahkan adalah mahar mithli. Sudah sering saya sampaikan, apa yang dimaksud dengan mahar mithli adalah kira-kira perempuan yang seperti itu cantiknya, seperti itu ketangkasannya, nasabnya, kekayaannya, itu kira-kira mas kawinnya biasanya di daerah tersebut berapa? Oh, perempuan yang cantiknya seperti ini, dengan ketelatenan seperti ini, ketangkasan seperti ini, biasanya di kota Malang itu harganya mas kawinnya itu misalkan 5 juta misalkan. Maka si laki-laki wajib memberikan 5 juta. Walaupun mungkin sebelum akad sudah ada kesepakatan mas kawinnya hanya 2 juta. Tapi gara-gara ketika akad nikah itu tidak disebutkan mas kawinnya, maka wajib untuk memberikan mahar mithli. Nah, ini yang penting untuk difahami. Ya. Kenapa kemudian timbul pertanyaan juga, kenapa kemudian
mas kawin ini ya tidak termasuk rukun-rukun nikah. Sebagaimana yang telah kami sampaikan juga pada video-video sebelumnya, bahwa rukun nikah itu adalah zauj atau suami, zaujah yaitu artinya adalah istri, kemudian wali, ya wali itu adalah walinya si perempuannya, lalu kemudian 2 orang saksi, lalu yang kelima adalah sigot. Sigot itu ucapan ijab kabulnya. 5 ini adalah rukun nikah. Dan tidak ada yang namanya mas kawin. Tidak ada yang namanya mas kawin. Mas kawin tidak termasuk rukun nikah. Timbul pertanyaan, kenapa kok kemudian mas kawin ini tidak termasuk rukun-rukunnya nikah? Padahal dia punya konsekuensi yang cukup pengaruh sekali di situ. Seandainya tidak disebutkan itu bisa menyebabkan harus membayar mahar mithli, kenapa tidak sekalian saja dijadikan sebagai rukun nikah? Para ulama diantaranya adalah Asy-Syaikh Al-Baijuri menyatakan alasan kenapa mas kawin itu tidak termasuk sebagai rukun nikah, karena tujuan secara syariat, secara hukum, ya, tujuan dari pernikahan itu bukan mas kawinnya, tapi kehalalan untuk istimta, kehalalan untuk menikmati, bersenang-senang dengan tubuhnya si pasangan. Ini tujuan secara hukum. Tujuan dalam kacamata hukum tentang masalah pernikahan itu adalah kehalalan untuk istimtanya, bukan kepada mas kawinnya. Berbeda dengan akad jual beli, berbeda dengan akad ijaro, akad sewa. Tujuannya jual beli itu adalah muawadhah, adanya imbal balik. Barang yang diberikan atau dijual itu diganti dengan barang yang dijadikan sebagai bayaran. Karena tujuannya itu adalah mendapatkan imbal balik seperti itu, maka saman atau uangnya itu juga harus jelas. Sehingga uang ataupun barang yang diperjualbelikan itu termasuk dalam rukun-rukunnya jual beli. Beda dengan pernikahan, karena memang mas kawin bukan tujuan inti dari pernikahan. Nah, ini yang penting untuk kita pahami semuanya, supaya kita itu tidak sampai gegabah, atau misalkan suatu saat nanti ada suatu peristiwa ketika akan nikah lupa tidak menyebutkan mas kawinnya. Ya, ketika misalkan lupa tidak menyebutkan mas kawin, tapi sudah terlanjur di akad nikah, apakah tindakannya nanti itu mengulangi akad nikahnya atau membiarkannya begitu saja? Nah, ini kalau memang akad nikahnya itu sah, ya akad nikahnya itu sudah sah, maka tidak perlu untuk diulangi lagi hanya demi untuk menyebutkan mas kawin. Bahkan malahan ya sebagian ulama-ulama Syafi'iyah atau jumhur Syafi'iyah malahan berpendapat bahwa ketika akad nikah itu sudah sah, lalu kemudian diulangi lagi, maka akad yang kedua itu merupakan furqah, merupakan perceraian terhadap akad yang pertama. Nah, karena mahar ini hukumnya sunnah, maka tidak perlu lagi untuk diulangi akad nikah hanya demi untuk mengejar penyebutan mahar, penyebutan mas kawinnya. Tidak perlu, sudah. Biarkan sudah. Yang kemarin yang akad nikahnya sudah sah, ya biarkan sah. Tinggal nanti konsekuensinya pihak laki-laki membayarnya dengan mahar mithli. Nah, itu saja. Kalau misalkan ternyata tidak lupa, ya mas kawinnya disebutkan, maka yang wajib diberikan adalah yang disebutkan saat akad nikah. Itu yang wajib. Taruhlah misalkan kesepakatan sebelumnya itu misalkan maharnya itu taruhlah 5 juta misalkan. Lalu ternyata ketika ketika akad nikah itu salah menyebutkan bukan 5 juta tapi 500.000. Ya, bukan 5 juta tapi 500.000. Maka yang wajib diberikan adalah 500.000-nya, bukan 5 jutanya. Jadi yang wajib itu adalah al-musamma, yang disebutkan saat akdun nikah. Nah, sehingga oleh karena itu penting untuk berhati-hati bagi pelaku-pelaku akad nikah, entah itu pihak wali dari perempuan atau orang-orang yang mewakili dari wali-walinya perempuan, supaya berhati-hati dalam penyebutan mahar ketika prosesi akdun nikah. Nah, ini kiranya keterangan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan keterangan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan barokah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya senantiasa diberikan sakinah, mawaddah warahmah, dan kita menjadi keluarga-keluarga yang dicintai dan dipandang dengan pandangan penuh ridho oleh junjungan kita, kekasih kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan saya mengingatkan, barangkali mungkin ada keterangan-keterangan yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar, atau disampaikan langsung kepada nomor admin yang sudah tertera pada video kali ini. Mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.